Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhermanto. Biasa saya dipanggil dengan panggilan Cak Herman. Saya adalah saat ini terdaftar sebagai mahasiswa doktoral di tahun keempat di Purdue University. Sebelum melangkah lebih jauh, saya mencoba untuk mengajak para penyimak sekalian mengingat siapakah nama orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Pasti ingat bahwasanya Neil Armstrong adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Nah, Neil Armstrong menjadi seorang astronot itu tidak langsung secara otomatis dia tanpa background apapun kemudian menjadi astronot, sudah barang tentu. Tentu dia memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, dan memiliki background pendidikan yang sesuai. Lulusan manakah Neil Armstrong? Ternyata Neil Armstrong itu ialah lulusan dari Purdue University, kampus di mana saya saat ini menyelesaikan doktoral saya. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PhD atau Philosophical Degree di Environmental and Ecological Engineering dengan beasiswa Fulbright. Sedikit background saya adalah anak desa. Bapak ibu saya hingga sekarang ini masih bekerja sebagai petani biasa, bahkan menyewa sawah untuk dikerjakan. Saat ini beliau berdua berada di desa tempat kelahiran saya, desa kecil bernama Curah Mojo, tepatnya di Dusun Ngepung, Desa Curah Mojo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bapak ibu saya saat ini menanam satu lahan ditanam dengan cabai, satu lahan ditanam dengan padi, karena saat ini, di saat saya merekam ini, sedang posisi musim hujan. Baik, pada kanal ini atau di channel ini, saya ingin mengajak para pemirsa sekalian mendiskusikan tentang pendidikan. Lebih khususnya pendidikan masa depan dari bangsa Indonesia, itu ada di tangan anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan juga cucu-cucu kita. Sering kita mendengarkan tentang 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, berada di manakah negara kita? Nah, banyak sekali yang membicarakan tentang dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik bahkan. Namun, saya lihat ruang masih sangat terbuka untuk membicarakan dari segi pendidikan. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengajak para pemirsa sekalian mendiskusikan terhadap pendidikan ini? Karena di topik ini selain juga masih sangat terbuka lebar, saya lihat relevansi untuk dibicarakan, untuk didiskusikan, untuk diarahkan, untuk dicari formulasinya, itu masih sangat terbuka. Menteri kita yang baru, Bapak Nadiem Makarim, mencetuskan berbagai jenis program baru, bahkan kurikulum baru, metode baru yang diperkenalkan terhadap pendidikan kita. Ujian nasional yang dulunya disambut dengan suka dan duka, banyak cerita-cerita yang muncul menghiasi masa-masa ujian nasional, sudah dihapuskan, diganti dengan formula-formula baru. Itu satu contoh. Lantas ke depan seperti apakah kita akan menggagas pendidikan kita, menyiapkan anak-anak kita, mencari formula yang terbaik agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang sesuai. Disinilah channel saya ini berada. Saya berharap para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, background apapun, suku apapun Anda, selama Anda warga negara Indonesia yang tertarik untuk pendidikan untuk warganya, bahkan mungkin juga dari keturunan Indonesia yang berbahasa Indonesia, meskipun bukan warga negara, bukan WNI, atau bahkan orang asing yang menyimak video ini, saya harapkan channel ini menjadi kanal yang membuat kita untuk sharing, berbagi, mendiskusikan perihal tentang pendidikan. Di samping pendidikan, saya ingin bercerita di sini, saya ingin mendiskusikan kepada para pemirsa sekalian tentang kebudayaan.
pendidikan kita tidak terlepas dari budaya, maka kementerian kita selalu identik pendidikan dan kebudayaan. Berkali-kali formula yang ditawarkan oleh presiden berganti, pendidikan dilepaskan dari kebudayaan dan sebagainya. Ya, dengan perubahan-perubahan yang digagas, diinginkan, namun pada akhirnya pendidikan akan bertautan erat, ya, atau berkelindan dengan kebudayaan. Itu tidak mungkin kita pisahkan. Kenapa saya memerlukan untuk membahas itu? Karena saya hidup dari desa yang mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia sebelum era urbanisasi. Maka perlu tentunya saya mendiskusikan detail nanti juga masalah kebudayaan. Ditambah pula pengalaman saya sebagai warga negara Indonesia dari desa memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Saya memerankan tari remo di negara Amerika ketika saya berusia 17 tahun. Saya memerankan peran utama ketika mempresentasikan Indonesia di Turki, di kota Kocaeli, sekitar 2 jam dari Istanbul, sebagai duta dalam tanda kutip kebudayaan untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Mengapa penting sekali kita identitas budaya kita kaji lebih jauh, yakni untuk melangkah lebih maju sebagai bangsa yang dewasa, sebagai bangsa yang berdaulat atas dirinya sendiri tanpa meninggalkan identitasnya. Saya berbahasa Inggris dengan baik tentu. Saya di Purdue University, selain saya belajar, saya juga menjadi bagian dari teaching assistantship, atau saya sebagai asisten dosen kalau di bahasa Indonesia kan. Saya di sini juga mengajar jika diperlukan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan belajar pembelajaran, membantu profesor untuk mengevaluasi tugas-tugas, berdiskusi, memberikan saran kepada mahasiswa menggunakan bahasa Inggris. Sudah barang tentu saya menggunakan kefasihan bahasa Inggris saya. Tatkala saya di Turki, saya berbahasa Turki dengan lancar. Saya 3 tahun tinggal di Turki, dan saya menulis tesis saya S2 dengan bahasa Turki. Jadi saya juga berbahasa Turki. Selain itu saya berbahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab, walaupun tidak sebaik bahasa Inggris dan bahasa Turki saya. Saya juga belajar bahasa Arab di pondok pesantren juga dengan kawan-kawan saya. Tentu saya tidak meninggalkan sama sekali identitas saya. Bahasa Indonesia saya tetap tidak pernah tertinggalkan. Plus, yang paling penting juga, tidak kalah penting maksud saya, ialah bahasa Jawa saya. Saya berbahasa Jawa kepada ibu saya, bapak saya, menggunakan kromo atau bahasa halus, kromo inggil. Tetap saya jaga sebagai anak desa, dan identitas saya sebagai warga negara yang bersuku Jawa. Saya berbahasa Jawa menurut saya berbahasa Jawa dengan baik. Saya mampu membaca aksara Jawa. Saya mampu mendendangkan lagu-lagu Jawa tentunya. Lagu-lagu yang misalkan Didi Kempot, Waljina, lagu-lagu gesang, lagu-lagu lama. Itu keroncong-keroncong yang Jawa, saya kenal dengan karya-karya sedemikian. Identitas kita pertahankan dengan kebudayaan. Kemajuan kita gagas dengan pendidikan. Maka di channel ini, jika Anda sekalian tertarik, silakan ikuti channel saya dan diskusi-diskusi, obrolan-obrolan dari saya dan tim, dan juga mungkin kawan-kawan yang saya undang di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai sekarang. Saya tunggu kehadiran Anda untuk menyaksikan video saya di video selanjutnya. Salam pendidikan.